Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya, lampos.co, lampungpos.id, dan site 100fm.id, dan masih bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak Cici, kita bahas satu persatu. Mbak Cici, yang pertama, kita akan bahas trending topik yang ada di lampos.co. Pemirsa, berita pilihan atau trending topik yang ada di lampos.co di antaranya, yang pertama ada 30 desa di Lampung jadi model ramah perempuan dan perlindungan anak. Berikutnya, 26 ASN di Lampung Selatan usul cerai sepanjang 2022. Selanjutnya, puting beliung di Brayayekti rusak 22 rumah warga. Selanjutnya, elektabilitas Nasdem naik 3%, dan yang terakhir ada obesitas, berat badan bayi 16 bulan mencapai 26 kg. Salah satu yang menjadi trending topik Mbak Cici tentang 30 desa di Lampung jadi model ramah perempuan dan perlindungan anak. Iya, ini kontras ya sebenarnya ya. Ya, seiring dengan meningkatnya kasus baik itu kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita juga mendukung untuk daerah itu menjadi daerah yang ramah terhadap perempuan dan anak. Nah, ini terus ditingkatkan karena memang melihat kasusnya banyak, maka bagaimana kalau setiap daerah itu punya care ya, menjadikan lebih kalau memang ada kasus harus bisa segera diatasi atau dicegah sebelum terjadinya kasus kekerasan baik terhadap anak maupun terhadap perempuan. Ini Dinas Pemberdayaan Perempuan ya. Kalau tahun 2022 itu ada 15 desa, maka di tahun 2023 ini ditambah lagi menjadi 30 desa ya. Harapannya setiap desa itu ya punya label tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jadi kasus-kasus tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tidak lagi terdengar. Itu harapan kita semua pastinya ya. Oke, dan berikutnya Mbak Cici, ada puting beliung di Brajayekti rusak 22 rumah warga. Ya, ini cuaca ekstrim ya, karena memang dalam beberapa hari terakhir dalam pekan ini cuaca tidak menentu. Betul. Panas, kemudian terjadi angin kencang, dan ini terjadi di dua wilayah. Di Lampung Timur itu menyebabkan 22 rumah warga rusak. Kemudian di Lampung Utara juga ada 6 rumah rusak akibat bencana angin puting beliung. Masyarakat itu harus waspada ya, bagaimana mendeteksi adanya angin kencang itu bisa cepat-cepat berlindung diri misalnya kan, atau memang memberikan lebih baik memberi keselamatan pada diri sendiri dulu ya, dan keluarga jika terjadi cuaca buruk. Oke, Mbak Cici, kita beralih ke lampungpos.id. Ada beberapa berita pilihan pemirsa di lampungpos.id. Di antaranya yang pertama ada awasi penggunaan dana desa di tahun politik. Selanjutnya ada waspada cuaca ekstrim terkait banjir dan puting beliung di berbagai daerah. Berikutnya ada penyelenggaraan operasi pasar sembako. Selanjutnya ada pergerakan politik menjelang pemilu 2024. Nasdem perkuat kadernya. Yang terakhir ada implementasi desa ramah anak dan perempuan di Lampung. Mbak Cici, ini tentang awasi penggunaan dana desa di tahun politik ini sepertinya harus ya. Ya benar, karena memang dana desa itu yang sudah bergulir ya dari beberapa tahun. Setiap tahun pasti ada. Cuma memang tahun 2023 ini menjelang 2024 adalah waktu yang sangat riskan ya untuk terjadinya penyalahgunaan. Nah, kejaksaan diminta turut serta mengawasi untuk pengelolaan dana desa ini. Tujuannya supaya dana desa ini tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mengkampanyekan dirinya yang mau ikut di kancah politik. Jadi memang benar-benar dana desa ini untuk pembangunan masyarakat desa, jangan dipakai untuk mobilisasi atau kepentingan pribadi maupun golongan. Ini yang menjadi sorotan Lampung Pos untuk ini ya, di Lampung Pos Cetak. Oke, berikutnya Mbak Cici, ini tentang penyelenggaraan operasi pasar sembako. Ini tentang ekonomi ya. Betul. Ya, kita ini ya menjelang puasa ya. Puasa itu masih 1 bulan lagi, tapi kondisi harga-harga bahan pangan ternyata tidak terkendali. Betul. Harga minyak, harga beras itu sangat tinggi, dan pemerintah mengatasinya dengan cara operasi pasar. Diharapkan operasi pasar ini mampu menekan harga ya. Jadi harga yang di pasaran itu tidak melambung tinggi lagi, tapi mampu ditekan dengan operasi pasar ini. Di mana saja titik-titiknya, diharapkan ini juga membantu masyarakat kecil
agar daya beli masyarakat tetap ada dan inflasi itu bisa diredam. Karena kalau inflasi tinggi maka perekonomian juga akan terganggu. Oke, itulah tujuannya. Betul. Ya. Oke, Mbak Cici, kita beralih ke informasi entertainment di sai100fm.id. Pemirsa, trending topik yang ada di sai100fm.id diantaranya yang pertama ada Naura Ayu nyanyikan lagu Vina Panduwinata, VBTS ikut temani rekaman. Berikutnya ada rilis trailer film Lost Man Melati akan tayang di bioskop 16 Maret. Selanjutnya Waktu Maghrib menjadi film Indonesia pertama di tahun 2023 yang tembus 1 juta penonton. Selanjutnya film Netflix Unlock yang dibintangi Im Siwon dan Chung Woo Hee menduduki peringkat 1 di berbagai negara, dan yang terakhir ada Jisoo Blackpink segera memulai debut solo. Ini yang menarik dari musik, Mbak Cici, Naura Ayu menyanyikan lagu Vina Panduwinata. Iya, lagu lawas sebenarnya ya. Lagu kita masih muda, tapi diangkat lagi memang biasanya kalau lagu-lagu zaman dulu ya istilahnya itu enggak lekang oleh waktu. Betul. Bahkan diulang-ulang, rilis ulang. Kali ini Naura Ayu melantunkannya lagu yang dibawakan Vina. Kalau zaman dulu aja ya, waktu di eranya tahun 80-an itu lagu ini hits ya, maka sekarang diangkat di lebih hits lagi dengan membawakan lagunya lebih girly ya, disesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Jadi seperti apa kayaknya kita nanti bisa melihat perbedaannya ya, lagu Vina dan lagu dari Naura Ayu tentang cinta ini. Oke, tentunya dengar di sai100fm.id Betul. ya. Oke, ini tentang film Mbak Cici, Waktu Maghrib menjadi film Indonesia pertama di tahun 2023 ini yang menembus 1 juta. Ya, ini luar biasa ya. Ternyata apresiasi terhadap film-film kita sendiri itu bagus juga ya. Apalagi kita kemarin sudah diterpa oleh COVID yang menyebabkan banyak hal termasuk dunia seni itu ikut melemah ya kan. Begitu di 2003 ya, akhir 2022 itu bangkit lagi dan dibuatlah film ini Waktu Maghrib. Sebenarnya ini tentang kisah-kisah kalau kita masih kecil. Betul. Harus maghrib itu harus ada di rumah karena supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, film inilah diangkat seperti itu dan ternyata memang karena dekat dengan kehidupan sehari-hari, makanya film ini menjadi sangat familiar dengan masyarakat dan masyarakat ingin menontonnya hingga tidak sampai 2 bulan sudah tembus 1 juta penonton. Oke, dan kita lihat apakah nanti ada yang menyaingi ya di awal tahun ini ya. Oke, Mbak Cici, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian tajuk dan juga trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, kunjungi laman lampos.co dan lampungpos.id, serta dengarkan Sai Radio serta update informasi entertainmentnya di sai100fm.id. Saya Dana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.